Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika hari ini. Nah, hari ini kita masuk ke bagian kedua dari program linier ya. Kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, dalam video ini nanti Ibu akan menjelaskan contoh-contoh soalnya. Contoh soal bagaimanakah menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, kita langsung saja masuk contoh soal yang pertama. Oke, di sini akan Ibu jelaskan ulang ya dalam video ini. Di sini yang ditanyakannya adalah tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, dan titik sudutnya. Nah, titik sudut ini nanti baru bisa kita cari kalau kita sudah tahu daerah penyelesaiannya ya dari sistem pertidaksamaan linier. Nah, Ibu sudah jelaskan apa itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, ini termasuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel karena hanya ada variabel X dan Y kan, makanya disebutnya dua variabel. Nah, kalau kita mau menentukan suatu daerah penyelesaian, yang pertama ya kan di sini dia ada persamaan, maksudnya ada pertidaksamaan. Bisa kita anggap ini pertidaksamaan 1, ini pertidaksamaan 2. Nah, ini sebenarnya sih kayak syarat aja sih. Kadang di soal ada, kadang di soal nggak ditulis gitu. Cuma ini biasanya memang dipakai buat syarat. Cuma nggak terlalu berpengaruh sih kalau X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Biasanya nanti akan ngaruh di sininya saat kita mau menentukan penyelesaiannya. Ya mungkin nanti bisa sih kita gunakan juga ini, tapi ini sebenarnya sebagai syarat saja dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, untuk mencari daerahnya, pertama kita harus membuat garis. Oke, di sini kan ada dua pertidaksamaan, berarti kita harus mencari garis dari pertidaksamaan pertama, lalu kita mencari garis dari pertidaksamaan kedua, atau kita cari garis persamaan garis lurusnya dulu sih. Persamaan dari ini misalnya kita buat sama dengan dulu, ya. Nanti dari situ kita baru dapat garisnya, garis persamaannya. Nah, nanti untuk menentukan daerahnya nanti kita lihat dari pertidaksamaannya, apakah dia ke kiri atau ke kanan gitu, daerah penyelesaiannya ya. Oke, kita mulai. Coba kita mau mencari garis yang pertama dulu. Oke, nah bagaimana cara mencari garis? Nah, garis dari suatu persamaan linier dua variabel berarti kan kita buat jadi persamaan dulu ya. Berarti yang pertama kita buat 3x plus y-nya jadi suatu persamaan, berarti sama dengan 6. Nah, untuk mencari garisnya pertama adalah hal pertama yang kalian lakukan memotong sumbu x. Jadi kita buat saat persamaan ini memotong sumbu x, nah berapakah misalnya nilai titiknya ya, titik untuk nanti kita buat persamaan garis, kita buat di sumbu koordinatnya untuk membuat garisnya. Nah, saat memotong sumbu x kita tahu, nah siapa yang 0? Y ya, pasti kalian masih ingat. Nah, berarti dari sini kalau gitu kita bisa substitusikan, karena y ini kan ada di persamaan ini ya, karena dia memotong, karena persamaan ini memotong sumbu x. Nah, berarti y nya 0, sehingga y ini ada di persamaan ini, jadi bisa kita substitusi. Berarti tinggal kita ganti y-nya jadi 0 ya kan, berarti 3x tambah 0 sama dengan 6. Dari sini kita dapat x-nya. Ini kan 3x tambah 0 ya 3x ya. Nah, berarti sama dengan 6. Berarti x-nya adalah 6 bagi 3 ya, pindah ruas ya. Nah, 2. Oke, berarti titik saat dia memotong sumbu x, titiknya adalah 2,0. Nah, sekarang bagaimana kalau dia memotong sumbu y? Ya kan? Nah, kita buat x-nya yang 0 ya. Kalau memotong sumbu y, ingat x-nya yang 0. Berarti kita ganti x-nya jadi 0. Berarti 3 kali 0 ditambah y sama dengan 6. 3 kali 0 adalah 0 ditambah y sama dengan 6. Nah, 0 tambah y kan. 0 ditambahin berapapun ya hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, langsung dapat. Oh, berarti saat dia memotong sumbu y, titiknya adalah 0,6. Nah, setelah kita dapat titiknya, nah berarti kita dapat persamaan garisnya. Kita bisa buat garisnya ya, garis ininya, garis persamaannya di sini saja. Nah, gini deh gambarnya ya. Oke, di sini kan sumbu x, sini sumbu y, di sini misalnya titik 0,0.
Nah, berarti titik yang pertama anggaplah di sini ya, 2. Berarti inilah 2,0. Nah, misalnya ini kan 0,6. Di sinilah kita anggap ini angka 6-nya. Berarti ini kan, ya ini titik 0,6. Lalu dari dua titik ini udah pernah Ibu jelaskan ya di pertemuan pertama, tinggal kalian tarik garis. Nah, inilah garis dari persamaan 3x tambah y sama dengan 6. Nah, untuk kita tahu di mana nih untuk persamaan garis ini, dia penyelesaiannya di mana? Kalau misalnya tandanya lebih besar. Nah, tandanya lebih besar, A-nya 3 ya. Ini kan A-nya 3 nih. A-nya 3 berarti lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0 dan dia lebih besar sama dengan ya. Nah, ini Ibu tulisnya garisnya utuh, maksudnya ya full, karena kan ada sama dengannya ya. Kalau lebih dari doang, ntar garisnya kayak putus-putus, oke? Nah, di sini Ibu nulisnya full gitu karena lebih besar sama dengan, ada sama dengan. Nah, A-nya lebih dari 0 dan tandanya lebih besar sama dengan, berarti dia ke kanan. Nah, ke kanan kalau garisnya begini ke sini ya. Nah, ini dia. Oh, berarti daerah penyelesaiannya di sini. Untuk yang ini dulu, ini baru dapat 1 nih. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, berarti kita cari dulu kayak gini. Nah, berarti ini Ibu hapus dulu. Ya kan? Nah, ini berarti kita sekarang cari yang ini kan baru yang penyelesaian yang buat pertama. Nah, kita cari yang keduanya. Nah, kita buat persamaan dulu ya. Jadi sama dengan 8. Kayak tadi, persis mirip kayak tadi, memotong sumbu X. Nah, Y-nya 0 gitu ya, selalu begitu. Jadi caranya seperti ini kalau kalian membuat sebuah grafik dari suatu persamaan linear dua variabel. Berarti tinggal diganti Y-nya 0, jadi X tambah 2 kali 0 gitu kan? Ya, tinggal diganti ke sini kan, Y-nya 0. Berarti X tambah 0 ya, 2 kali 0 ya 0 sama dengan 8. Langsung dapet ya, X-nya 8. Oke, ini X tambah 0 ya X. Berarti titik dia saat memotong sumbu X adalah 8,0. Nah, terus setelah udah memotong sumbu X, sekarang yang memotong sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y, X-nya yang 0. Berarti kita ganti X-nya 0. Berarti 0 kan? 0 tambah 2Y. Nah, dari sini kita dapat Y-nya. 0 tambah 2Y ya 2Y sama dengan 8. Dari sini kita dapat Y-nya 8 bagi 2. Pindah ruas ya. Ingat perkalian pindah ruas jadi pembagian. Oh, berarti 4. Ya, 8 bagi 2, 4. Berarti titiknya saat dia memotong sumbu Y adalah 0,4. Oke. Nah, di mana ya ini? Di sini deh. Oke, di sini kita buat garisnya. Nah, 8,0 lah di sini lah ya, taruh. Saya di sini 8. Titik 8. Berarti ini 8,0 kan? Nah, ini Y-nya. Nah, di sini misalnya 4. Berarti kan ini titik 0,4. Setelah itu kalian tarik garis, ya kan, sudah dapat titiknya. Nah, ini dia persamaan dari X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, tapi bagaimana kita mencari daerah penyelesaiannya ya. Oke, saat dia pertidaksamaannya menjadi kurang dari. Nah, ini masih ada sama dengannya, jadi utuh ya, Ibu gambarnya. Garisnya nggak putus-putus. Nah, ini depan X-nya, A-nya 1 ya, ini kan ada angka ya. Kalau X doang berarti depannya pasti ada angka 1. 1 itu lebih dari 0. Berarti A-nya lebih dari 0 nih, tapi tandanya kurang dari sama dengan. Nah, kalau A-nya lebih dari 0 dan tandanya kurang dari sama dengan, berarti dia ke kiri. Masih ingat ya, kalau ini tadi kan lebih dari, makanya dia ke kanan. Nah, kalau ke kiri, kalau garisnya begini, berarti ke sini. Nah, ini dia. Ini dia daerah penyelesaian, ya, di sini. Nah, setelah kalian sudah dapat nih, ya, oke, ini Ibu hapus ya, udah dapat nih daerah penyelesaian yang ini, daerah penyelesaian yang ini. Nah, itu setelah itu kalian gabungkan dalam suatu sumbu koordinat. Kalian gabungkan. Atau sebenarnya kalian nggak perlu satu-satu juga nggak apa-apa sih, mau langsung aja Bu gitu. Tapi cuma di sini Ibu buat satu-satu ya, biar lebih terlihat. Nah, di sini kalian gabungkan aja. Oke, ini kan titiknya, berarti
4 dulu ya, terus baru 6. Oke. Nah ini titiknya 2, sudah 8, ya udah 2 baru 8 kan. Ini yang X, ini yang Y. Nah yang garis ini kan, ini ya. Nah ini garis yang X tambah 2Y sama dengan 8. Kalau yang ini adalah garis yang 3X tambah Y sama dengan 6. Nah yang ini arsirannya kan di sini. Betul ya guys? Nah terus kalau yang ini arsirannya gini ya. Tuh ya. Tuh ibu bedain biar. Nah dari sini untuk menentukan di manakah daerah penyelesaiannya ya. Nah ini mungkin karena ini ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, berarti kan kalau X lebih dari 0 berarti kan sepanjang sumbu X, kalau lebih dari 0 berarti dia yang ke atas gitu ya. Nah terus kalau Y nya lebih dari 0 berarti kan yang ke kanan, bener nggak? Kan kalau lebih dari 0 berarti dia ke kanannya gini kan. Oke, berarti daerah penyelesaiannya sebenarnya cuma ada di daerah sini doang nih, di kuadran 1 lah, karena X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah setelah itu ya udah kita lihat di kuadran 1 ini yang arsirannya penuh ya, yang arsirannya maksudnya dapat dari sini hanya di sini. Hanya di sini ya teman-teman, tuh hanya di sini sampai sini ya, nggak sampai bawah ya, karena kan di situ dia ada tulisannya X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini. Nah kalau di sini arsirannya cuma dari sini doang kan, nggak dapet dari sini. Nah yang ini juga, yang sebelah sini nih, yang ini nih sebelah sini cuma dapat arsirannya dari sini doang, nggak dapat dari ini kan. Nah yang di sini baru nih, dia nih yang ibu keringin ya, ini dia sepanjang ini pokoknya. Nah karena dia dapat dua-duanya, dapat arsiran dari yang garis ini, dia juga dapat arsiran dari garis ini, jadi dapat dua-duanya. Jadi di sinilah dia ya, dan sampai sini ya, karena kan X-nya yang lebih dari 0 ya kan, bukan yang kurang gitu, jadi yang di sini ini ya. Nah dari situ barulah kita tahu titik sudut. Nah dari sini setelah kalian sudah dapat, berarti ini DP-nya kan, daerah penyelesaian. Oke, udah dapat kita daerah penyelesaiannya ada di sini gitu. Nah terus kalau mau yang dicari titik sudut, nah berarti kita cari titik yang ada di dalam daerahnya gitu. Dan hanya ada 3 titik di sini. Kalau kalian lihat di sini titik yang pertama, kedua, ini titik yang pertama, ini titik yang kedua, nah ini titik yang ketiga. Itu dia yang dinamakan titik sudut atau biasa disebut dengan titik pojok juga bisa. Ya, karena kan daerah penyelesaiannya di sini, berarti hanya ada 3 titik nih di daerah penyelesaiannya, 1, 2, dan 3. Nah untuk yang titik sudut 1 langsung ketahuan ya, ini kan langsung ketahuan, ini titiknya ya tadi 2,0 kan ini 2X nya. Nah sepanjang sumbu X kan Y nya 0 ya, berarti yang titik sudut yang pertama 2,0. Nah yang kedua juga langsung dapet, langsung ketahuan ya kan, titiknya adalah 8,0. Nah yang perlu kita cari adalah titik ketiganya berapa nih. Nah nggak bisa dong kira-kira ya. Nah caranya gimana? Cara nyari titik sudut yang ketiga, yaitu caranya dengan kita melihat di sini dia titiknya itu adalah titik perpotongan antara garis yang 3X tambah Y sama dengan 6 dan titik perpotongan dengan yang garis X plus 2Y sama dengan 6. Kalau kita mau mencari titik dari suatu perpotongan dari dua garis, berarti kita tinggal mengeliminasi dan mensubstitusi ya. Berarti ini kita harus mencari titiknya dengan cara eliminasi substitusi, karena ini adalah titik potong ya, titik potong antara dua garis ini. Oke, garis yang pertama kan 3X tambah Y sama dengan 6. Garis yang kedua adalah X tambah 2Y sama dengan 8. Nah dari sini terserah kalian, mau eliminasi yang X boleh, mau eliminasi yang Y boleh. Nah misalnya ibu mau eliminasi yang Y, berarti kan yang ini harus ibu kali 2 ya, biar nanti habis nih. Kalau ibu kali 2 kan berarti kan di sini jadinya 2Y ya. Kan caranya seperti itu ya, kalau eliminasi pasti sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Jadi ini ibu kali 2. Ini mah tetap ya udah kali 1 lah gitu, biar tetap
Nah ini ibu kali 2 biar jadi 2y, jadi karena ibu mau mengeliminasi si y-nya. Nah ini dikali 2, semuanya harus dikali 2, berarti 3 kali 2. Nah ini kan 1 kali 2, 2y, 6 kali 2, 12. Nah ini kan tetap ya, ini tetap. Nah biar y-nya habis, dikurang, betul ya, biar y-nya habis. Jadi sisanya tinggal 5, x sama dengan 4. Dari sini kita dapat x-nya adalah 4/5 ya, 4 dibagi 5. Nah, untuk mencari y, ini kita baru dapat titik x-nya nih. Oh, berarti x-nya ada 4, berarti di sini 4/5 nih. Gitu ya, ya kan? Oh, berarti titiknya adalah 4/5. Nah, bagaimana untuk mencari y? Berarti kita substitusi. Terserah kalian nih, mau substitusi ke sini boleh, mau substitusi ke sini juga boleh. Misalnya ibu mau substitusi ke sini, ya si x-nya nih ibu substitusi ya. Ibu substitusi berarti menjadi x-nya ibu ganti kan gitu ya. Kalau substitusi kan berarti ada penggantian. Berarti ibu ganti jadi 4/5 x-nya ditambah 2y. Nah, sama dengan 8. Ya kan? Ibu substitusinya ke sini. Nah, berarti dari sini 2y itu adalah 8 dikurang 4/5. Bener kan ya guys? Nah, berarti 2y ini nggak bisa langsung dikurang ya. Ini kan pindah ruas ya, penjumlahan jadi pengurangan gitu maksudnya. Ini nggak bisa dikurang langsung, kalian harus samakan penyebut. Penyebutnya 5 ya. Oke, KPK-nya 5. Berarti kalau di sini penyebutnya 5, nah ini kan penyebutnya 1 tadinya. Kalau penyebutnya jadi 5, berarti di sini harus jadi 40. Nah, ini tetap 4. Tapi ya, cara menyamakan penyebut ya. Nah, berarti 40 kurang 4, 36/5. Oke, berarti ini kan 2y. 2y sama dengan 36/5. Berarti y-nya ada, y-nya saja. Kita kan nyari y-nya doang ya. Berarti sama aja 36 bagi 5. Itu kan 36/5. Nah, ini sama aja, ntar 2-nya sih dikali silang sih. Nah, gitu ya. Ini kan sama aja, ntar kayak perkalian silang. Jadi 2-nya dikaliin ke 5. Berarti y-nya adalah 36/10. Nah, ini bisa disederhanakan. Nah, atau dari sini kelihatan sih, ini kan 18 ya. Langsung aja lah ya, bisa ya. Ini kan 36 bagi 2, 18. Tadi tinggal 18/5. Oh, berarti titik y-nya adalah 18/5. Berarti ini titik potongnya adalah 4/5,18/5. Nah, sehingga titik sudutnya ada 3 titik sudut. Berarti titik sudutnya adalah 2,0, 8,0 dan 4/5,18/5. Dan ini adalah daerah penyelesaiannya. Seperti itu ya, cara penyelesaian untuk yang contoh soal 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua ya. Tadi udah contoh yang pertama. Nah, ini contoh yang kedua. Di sini ada tiga pertidaksamaan ya. Tadi kan ada 2 pertidaksamaan, cuma ada syarat tambahannya, x lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini ada 3 pertidaksamaan. Nah, ini masih termasuk dalam sistem ya. Oke, soalnya kan kalau sistem itu adalah, kalau sistem pertidaksamaan itu dia memiliki lebih dari 1 pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, dari sini mirip kayak tadi kok, berarti kita harus cari garis ininya dulu, garis ini dan garis ini. Nah, yang ini mungkin bisa kita buat jadi 2x min y sama lebih besar sama dengan 0 gitu. Gak apa-apa ya, y-nya ibu pindahin aja gitu. Berarti kita dapat, oh berarti ini pertidaksamaannya menjadi 2x min y lebih besar sama dengan 0. Jadi y-nya ibu pindahin ke ruas kiri, biar nanti di sininya 0 gitu ya, yang ruas kanannya. Nah, berarti kita cari yang ini dulu deh. Kita cari yang garis ini dulu. Berarti kita buat dia jadi suatu persamaan dulu. Berarti x min 2y-nya ibu buat sama dengan min 2 gitu kan. Nah, ulangin kayak tadi, memotong sumbu x. Nah, siapa yang 0? Y. Ingat gitu ya. Berarti ganti y-nya 0. Oh, berarti x min gitu kan. X min 2 kali 0. Y-nya ganti. Nah, ini sama dengan min 2. Oke, x min, nah 2 kali 0 ya 0. Oke, nah ini min 2. Nah, x kurang 0 ya x. Oh, langsung ketahuan. Berarti x-nya adalah min 2.
Berarti titiknya saat dia memotong sumbu X adalah min 2,0. Nah, bagaimana saat dia memotong sumbu Y gitu ya. Nah, berarti ini X yang 0, ya kan? Kebalikannya ya. Jadi kita ganti sekarang yang X-nya nih yang 0 untuk nanti kita cari Y-nya gitu kan. Berarti 0 dikurang 2Y sama dengan min 2. Oke, kan 0 ya, X-nya diganti. Nah, ini berarti dikurang 2Y sama dengan min 2. Dari sini kita dapat tab Y-nya. Nah, ini 0 dikurang 2Y ya min ya. Jadi minus 2Y sama dengan min 2. Oke, ini minusnya bisa kalian coret. Jadi dapat langsung atau langsung dapat sih 2/2 gitu. Boleh dicoret atau misalnya kalian mau min-min. Nah, min-min kan jadinya apa? Positif ya. Min bagi min kan jadi positif. Berarti min 2 bagi min 2 ya 1. Oke? Berarti titiknya saat dia memotong sumbu Y adalah 0,1. Nah, udah dapet titik ini, nah kita buat garisnya. Oke? Nah, di sini ya Ibu gambar garisnya. Nah, ini dia X-nya minus nih. Nah, minus kan di sebelah kiri ya, guys. Oke? Di sinilah minus 2 di sinilah. Kita taruh. Oke, berarti min 2,0 ini. Berarti misalnya kalau di sini min 2, berarti ini titik min 2,0. Nah, terus yang 0,1 nih kan. Nah, berarti di sini kan 1 lah, titik 1 misalnya di sini. Berarti ini dia 0,1. Nah, setelah itu kita tarik garis. Ya kan, masih sama kayak tadi ya. Inilah persamaan, ini garis dari persamaan X min 2Y sama dengan min 2. Nah, di manakah daerahnya? Kita lihat di sini. Ini dia depan A-nya. Oh iya, sorry. Ini nggak ada sama dengannya ya. Maaf. Berarti harusnya putus. Nah, perhatikan ya. Oke. Jadi putus dia garisnya karena nggak ada sama dengan di sini. Nggak ada garis itunya kan. Nah, berarti di sini. Nah, sekarang kita tentuin daerah penyelesaiannya di mana. Nah, ini A-nya 1. Ya kan? Ini kan di depan X ada angka 1 kan. 1 itu lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0 dan tandanya kurang, oke, berarti dia daerahnya ke kiri ya. Tandanya kurang soalnya. Dan A-nya lebih dari 0, berarti ke kiri. Nah, persamaannya tapi garisnya begini. Nah, kalau ke kiri, ke sini kan. Ini dia kiri ya. Kalau garisnya seperti ini, berarti dia ke sini nih. Nah, ini dia. Oke. Berarti daerah penyelesaian untuk yang pertidasamaan pertama adalah ini. Selanjutnya kita cari yang persamaan garis yang ini ya. Nah, berarti persamaannya kan 2X min Y kita buat sama dengan, berarti sama dengan 0. Nah, kayak tadi berarti memotong sumbu X ya. Oke. Memotong sumbu X. Siapa yang 0? Y. Mirip kayak tadi ya. Kita cara mencari grafiknya. Nah, berarti Y-nya kalian ganti. Dari sini sih langsung ketahuan sih pasti X-nya juga 0. Karena kan kalau misalnya Y-nya 0, berarti kan 2X dikurang 0 sama dengan 0. Soalnya masalah di sini dia sama dengan 0 sih. Nah, 2X dikurang 0 ya 2X. Nah, sama dengan 0. Oh, berarti X-nya juga 0, Bu, ya kan? Oke. Ya udah, berarti titiknya yaitu adalah 0,0. Nah, bagaimana dengan saat dia memotong sumbu Y gitu ya. Nah, berarti ini X-nya yang 0. Oke. Nah, berarti di sini juga langsung ketahuan ini Y-nya juga pasti 0 ya. Nah, ini berarti X-nya kan 0 nih. Berarti 2 dikali 0 gitu kan. 2 dikali 0 dikurangi Y sama dengan 0. Nah, ini kan 2 kali 0 ya 0. 0 dikurangi Y. Nah, sama dengan 0 ya. Nah, 0 dikurangi kan minus Y kan sama dengan 0. Tapi kan nanti pasti ini ya min 0 ya jadi 0 juga gitu. Ya enggak? Berarti titiknya juga 0,0 kan? Ini 0,0. Nah, ini juga 0,0 juga gitu kan? Kan X-nya titik itu kan X, Y. Nah, berarti ya udah. Oh, berarti dia cuman di sini doang nanti nih. Hanya ada di titik 0,0. Ibu gambarkan saja ya. Di mana ya? Nah, ini misalnya titiknya 0,0 tadi kan sama ya. Nah, misalnya di sini nih.
Berarti dia hanya melalui titik, nah ini Y, ini X, dia hanya melalui titik ini di sini kan, ini 0,0 kan di sini. Jadi ya udah kalian tarik garis aja seperti itu. Nah itu dia, kurang pas ya, harusnya pas di 0,0 nya sih. Nah ini dia, harusnya gitu. Nah ini ya, pas di 0,0 nya. Nah ini dia persamaan garis dari 2x min y sama dengan 0. Oke. Nah dari sini, nah ini kan dia lebih besar ya sama dengan, makanya garisnya utuh. Nah tapi di manakah daerah penyelesaiannya? Nah kalian lihat di sini kan a-nya 2 ya di depan x ya. 2 itu lebih dari 0. Nah lebih dari 0, a-nya lebih dari 0 dan tandanya lebih besar sama dengan, ya kan? A-nya lebih dari 0, terus lebih besar sama dengan, berarti dia ke kanan. Nah kalau garisnya begini, ke kanan itu yang ke sini kan? Ya, kan garisnya sama kayak gini kan. Kalau ini ke kiri, berarti yang ini yang ke kanan, berarti ke kanan. Berarti di sini daerah penyelesaiannya. Oh, berarti ini daerah penyelesaian untuk yang garis ini. Selanjutnya, setelah kita mendapat daerah penyelesaian dari yang pertidasaman pertama, lalu pertidasaman kedua, nah ini ibu gabungkan dulu ya. Oke, tadi kan yang ini ibu udah hapus soalnya, cuman ini ibu gabungkan nih. Nah yang ini kan punya yang persamaan nih ibu gabungan ya. Yang ini tuh yang garis yang putus-putus ini ya, ini 2 di sini 1 kan. Nah ini adalah garis dari persamaan x min 2y sama dengan min 2. Nah kalau yang ini nih tadi kan sudah kita bahas juga tuh ya tadi, ini dia melalui titik 0,0. Nah ini punya yang 2x min y sama dengan 0. Nah bagaimana dengan yang ini? Oke, bagaimana dengan yang kalau y-nya tadi ibu pas di awal nulisnya x kurang dari sama dengan 4 ya, cuman ini udah ibu ganti, ibu salah tulis. Kalau kalian lihat di contoh PowerPoint juga harusnya y ya kan, y-nya lebih besar sama dengan 4. Oke, y-nya kurang dari sama dengan 4, jadi ibu salah tulis tadi, cuman ini udah ibu ganti. Nah bagaimana kalau mencari, kalau misalnya bentuknya cuma y lebih kecil sama dengan 4, gimana bu? Gampang sih kalau itu, tinggal gini nih, y lebih kecil sama dengan 4. Udah, berarti kita buat persamaannya kan y sama dengan 4. Berarti kan nilai hanya ada nilai y di sini. Jadi y-nya tuh konstan, ya udah nilainya y-nya sama dengan 4 terus gitu. Berapapun x yang kalian masukkan, misalnya kan soalnya di sini kan juga tidak mengandung x ya. Berapapun nilai x yang kalian masukkan, nilai y-nya akan selalu 4. Ya udah, berarti kita taruh di sini titik 4-nya. Nah, berarti ini adalah garis y sama dengan 4 ya, karena kan nilainya konstan selalu 4. Nah, untuk mengetahui ini, nah ini kan garis y sama dengan 4. Nah, untuk mengetahui dia daerah penyelesaian gimana, ya kan di sini dia bilang tandanya kurang. Nah, kalau tandanya kurang, berarti kan yang di bawah kan daerahnya, karena kurang dari 4 kan, nggak mungkin yang di atas ya. Kalau yang di atas jatuhnya yang lebih dari 4 ya kan. Berarti di sini daerah penyelesaiannya sama kayak yang tadi, yang x lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, atau y lebih dari sama dengan 0. Tadi mungkin ibu mohon maaf ada salah penyebutan. Nah ini kan kalau ini sebenarnya ini kan x sama dengan 0 ya, kita buat sama dengan 0. Nah ini kita buat dulu y-nya sama dengan 0. Nah x sama dengan 0 itu kan ada di sepanjang sumbu y ya, ibu pernah bahas ya. Di sepanjang sumbu y nilai x 0. Nah di sepanjang sumbu x, nah y-nya yang 0 gitu kan. Nah berarti saat y-nya lebih dari 0, berarti dia arsirannya, makanya tadi yang contoh soal pertama arsirannya ke atas gitu kan. Hanya ada di arsiran atas saja karena y-nya lebih dari 0. Nah tadi ibu salah nyebut, karena dia x-nya lebih dari 0 jadi arsiran ke atas. Kebalik ya, karena dia arsirannya ke atas karena y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah tapi kalau x-nya lebih dari 0, nah berarti kan di sini kan x sama dengan 0, berarti dia ke kanan dong, yang positifnya kan. Kalau ke kiri kan yang negatifnya. Jadi karena x-nya lebih dari sama dengan 0, jadi arsirannya ke kanan. Nah makanya kenapa tadi yang contoh soal pertama tuh kalau kalian masih ingat, arsirannya hanya ada di kuadran 1 doang, karena ini kan, karena dia ada syaratnya x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah berarti sama juga dengan yang kalau saat y lebih kecil sama dengan 4, kita buat dulu, oh y-nya sama dengan 4, berarti nilainya selalu konstan nih, y-nya itu sama dengan 4. Yaudah, berarti inilah garisnya. Tapi karena dia mintanya kurang, ya berarti ke bawah gitu ya kan. Nah karena kurang dari, kalau ke atas sih jatuhnya ntar ya lebih dari gitu. Berarti ini dia daerah penyelesaian yang
Y kurang dari sama dengan 4. Berarti bisa langsung kita, yaudah ibu langsung gabungkan saja ke sini ya guys. Nah ini dia, kan ada sama dengannya ya, jadi nggak putus-putus. Nah ini dia Y sama dengan 4. Nah sekarang tinggal kita buat daerah penyelesaiannya ya. Yang ini yang putus-putus ini kan tadi begini ya, nih begini kan, tuh ya. Terus tadi yang ini nih, kalau kalian masih ingat, tadi sudah ibu hapus, dia ke sini kan, ke kanan ya, karena kan A-nya lebih dari 0, cuman tandanya lebih dari sama dengan, berarti yang kanan tuh ke kanan itu kan ke sini tuh. Kalau garisnya begini berarti kanan itu yang ke sini. Ibu buat garis-garis aja deh, ini garis-garis begini ya, buat ngebedain biar kelihatan mana yang paling banyak kena arsiran. Nah terus yang ini kan ke bawah ya, berarti ke sini. Nah ini dia. Nah ini dia daerah penyelesaiannya, yang mana kita cari yang paling banyak kena arsiran. Kayak tadi pada contoh soal pertama ya, lihat dari sini. Nah di sini yang terlihat semuanya dapat dari tiga-tiganya, dari sini dia dapat, terus dari sini dia juga dapat, nah dari sini dia juga dapat, hanya ada di sini ya guys. Nih. Tuh, di segitiga yang kecil ini. Nah nih, di sini saja nih dia. Tuh, ya lihat ya, dia dapat dari yang garis ini, dia juga dapat dari yang garis ini, tuh kan, dan dia juga dapat dari garis yang putus-putus ini. Tuh. Kalau di sini, nih kalau misalnya di sini, dia hanya dapat dari arsiran yang ini kan, Y sama dengan 4 sama arsiran yang ini 2x min Y sama dengan 0, berarti bukan. Apalagi yang ini nih, yang di sebelah sini cuma dapat dari Y sama dengan 4 doang nih ya, cuma dapat satu arsiran. Nah yang ini juga cuma dapat 2 arsiran kan, dari Y sama dengan 4 sama yang x min 2 Y sama dengan min 2. Nah yang dapat semuanya tuh di sini nih, dapat semuanya dia. Nih ya, ibu keringin ya tuh. Ini dia, berarti inilah daerah penyelesaian sampai sini ya. Nih ya, di sini kan kalau di sini kan enggak, ini juga enggak kan, karena kan kalau di sini kan dia nggak dapat arsiran dari Y sama dengan 4 kan, ini arsirannya cuma dari yang garis putus-putus sama garis yang full. Nah, kelihatan ya, berarti di sini doang nih ya. Oke, yang dapat tiga-tiganya hanya ada di sini tuh. Oke, berarti ini dia DP-nya ya, atau daerah penyelesaian. Nah tapi ibu juga nanya titik sudut. Nah jangan dilupakan, ibu juga nanya titik sudut. Nah kalau ibu nanyanya daerah penyelesaian doang, ya berarti sampai sini ini daerah penyelesaian. Tapi dari sini kita bisa tahu titik sudutnya. Ada 3 titik sudut ya guys. Nah itu dia ya. Nih misalnya titik sudut yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah ini karena semuanya adalah titik potong ya. Kalau yang contoh soal pertama kan tadi langsung enak ya, ada 2 titik sudut yang langsung ketahuan gitu. Nah cuman ini semuanya titik potong tuh, berarti harus kita cari kayak sebelumnya. Kalau dia adalah sebuah titik potong dari 2 garis, berarti kita harus mencarinya dengan eliminasi dan substitusi. Nah berarti ini ibu hapus dulu. Berarti kita gunakan konsep eliminasi dan substitusinya dulu. Oke, ini ibu hapus aja lagi ya. Biar muat kesininya. Nah berarti misalnya kita mau mencari titik sudut yang pertama ya. Titik sudut kan ada 3 titik sudut kan. Titik sudut yang pertama. Nah ini adalah, kalau kita mau mencari ini titiknya, ini adalah titik potong antara, kalau kalian lihat, ini titik potong antara garis yang ini, garis yang 2x min Y sama dengan 0, dengan garis titik potong dengan garis ini yang x min 2Y sama dengan itu. Berarti ini sama ini kita eliminasi untuk nanti bisa dapat titik sudut yang pertama. Berarti ibu tulis lagi ya, berarti 2x min Y sama dengan 0. Oke, karena dia perpotongannya antara garis ini dan ini, x min 2Y sama dengan min 2. Nah ini terserah kalian mau eliminasi yang mana, cuman ibu mau eliminasi yang X. Nah karena ibu mau eliminasi yang X, berarti ini ibu harus kali 2. Kalau kalian mau eliminasi yang Y juga nggak apa-apa, nggak masalah.
Ya berarti ini kalau ibu mau eliminasi yang si X, berarti ini ibu kali 2, ini tetap ya, atau ibu kali 1. Oke, karena ini dikali 1 ya tetap ya, berarti 2X min Y sama dengan 0. Nah ini karena ibu mau eliminasi kan, berarti ibu harus kali 2 dulu biar 2X nya habis gitu. Jadi ini jadi 2X, ya kan, ini dikali 2 jadi 4 kan, min 2 kali 2 min 4, nah ini sama min 2 kali 2 yang min 4 juga kan, semua ruasnya harus dikali ya, dikali 2. Oke, nah biar habis harus dikurang, benar? Karena kan biar habis ya, jadi dikurang 2X kurang 2X 0, berarti tinggal, nah ini min Y gitu kan, dikurang min 4Y gitu kan. Nah ini 0 dikurang min 4 gitu. Nah berarti dari sini min Y ditambah, betul ya, ini 0 ditambah, kan min ketemu min ketemu min jadi plus. Nah dari sini berarti 3Y ya kan, min Y ditambah 4Y sama aja 4 kurang 1 ya, sama aja di sini 4Y dikurang Y sama aja 3Y. Nah 0 ditambah 4 ya 4, berarti Y nya adalah, nah ini pindah ruas, 3 nya jadi dibagi. Oh berarti Y nya 4/3. Oke, berarti kita tahu ini adalah 4/3 di sini gitu ya. Nah bagaimana untuk mencari X? Nanti kalian substitusi. Nah substitusinya terserah, mau ke sini juga boleh. Nah ini ibu substitusinya ke sini aja deh ya, jadi ibu ganti, berarti ibu ganti Y nya berarti 2X dikurang, nah 4/3 kan, ini ibu ganti, nah ini sama dengan 0, berarti ini 4/3 nya ibu pindahin jadi plus ya, langsung aja ya, karena jadinya 0 ditambah 4/3 ya, 4/3. Nah kita mau nyari X nya doang, berarti ini kayak tinggal kali silang aja, 2 nya dikaliin ke 3 berarti 4/3 kali 2. Nah ini bisa nih kebetulan ya, kita bagi apa, 2 berarti jadinya 2/3. Nah itu dia. Oke, berarti nilai X nya adalah 2/3. Oh berarti titik sudut yang pertama adalah, nah berarti titik sudut yang pertama adalah 2/3 X dulu ya, koma 4/3. Nah berarti ini adalah 2/3 di sini, seperti itu. Nah ini baru yang titik sudut pertama. Selanjutnya kita cari yang titik sudut kedua ya. Tadi kan kita udah dapet nih yang pertama kan. Nah sedangkan di sini kan ada 3 titik kan. Nah kita cari yang titik kedua. Nah titik sudut yang kedua kita lihat ini adalah perpotongan antara garis Y sama dengan 4. Nah dengan garis ini yang putus-putus ya, tuh, dengan garis ini dengan yang ini. Nah kalau yang ini sebenarnya pakai sama sih, eliminasi substitusi, tapi mungkin bisa langsung substitusi karena Y nya udah ketahuan ya nggak, Y nya sama dengan 4. Berarti untuk mencari titik sudut yang kedua, titik sudut 2 ya, nah kita dapatnya dia perpotongannya antara garis Y sama dengan 4 dengan garis ini kan, X min 2Y sama dengan min 2. Oke, betul ya. Nah dari sini udah langsung substitusi aja karena kan udah diketahui salah satunya tuh Y nya 4, ya udah langsung substitusi aja ke sini, kita dapat X nya. Nah lebih gampang ya karena udah ketahuan Y nya, ya udah jadi X min, nah ini 2 kali 4 deh ya nggak, kan tinggal ganti kan, Y nya 4 berarti X min 8, nah berarti min 2 ya kan, X dikurang 2 kali 4 8, nah sama dengan min 2. Berarti X nya berapa? Nah min 8 nya pindah jadi ditambah ya, berarti min 2 tambah 8 ya, min 2 tambah 8 ya sama aja 8 kurang 2, 6. Berarti di sini adalah 6 nih, titiknya 6 X nya, nah Y nya 4, berarti titiknya adalah, titik sudut keduanya adalah 6,4. Nah bagaimana dengan titik sudut yang ketiga? Nah titik sudut yang ketiga kebetulan juga lebih gampang juga kayak gini, jadi tinggal substitusi nih, karena soalnya yang sudut ketiga nih, titik sudut yang ketiga itu dia perpotongan juga nih, perpotongan terhadap garis Y sama dengan 4 tapi dengan garis yang satunya lagi dengan yang ini gitu ya. Kalau yang ketiga itu perpotongan yang ini sama yang ini, yang Y sama dengan 4 dan yang 2X min Y sama dengan 0.
Oke, berarti Y sama dengan 4 dengan yang 2X mini Y sama dengan 0. Nah, sama kayak tadi, ini juga tinggal kalian substitusi. Berarti tinggal diganti Y-nya 4. Berarti 2X dikurang 4, gitu kan? Tinggal ganti kan, Y-nya 4. Ya, 2X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti dapat dari sini 4-nya kita pindahkan ya, karena kita mau nyari X-nya kan. Berarti 2X sama dengan, langsung aja ya, sama dengan 4 ya, karena kan 4 jadinya 0 ditambah 4 ya, 4 kan. Berarti dapat X-nya, oh X-nya 4 bagi 2, kan pindah ruas ya. Jadi pembagian 2, oh berarti X-nya 2, berarti titik sudut yang ketiga. Nah, titik sudutnya adalah 2,4. Berarti di sini, nah yang ini nih, berarti di sini 2 nih. Ini 2, kalau yang di sini 6 gitu kan. Nah, ini yang 4. Nah, ini 2,4. Berarti titik sudutnya ada 3, yaitu yang pertama adalah 2/3,4/3, lalu yang kedua adalah 6,4, dan yang terakhir adalah 2,4. Ya, dan disinilah daerah penyelesaiannya. Nah, seperti itu cara penyelesaian untuk yang contoh 2. Mungkin memang agak panjang ya, karena ada 3/3 samaan tadi soalnya. Oke guys, kita masuk ke contoh terakhir ya. Nah, ini contoh ketiga. Nah, ini contohnya agak beda sama contoh pertama dan kedua. Kalau contoh pertama sama kedua, kita suruh menentukan daerah penyelesaiannya kan, dari suatu sistemnya. Nah, sekarang dibalik kasusnya. Bagaimanakah kita menentukan sistem pertidaksamaannya ketika sudah diketahui daerah penyelesaiannya? Nah, ini udah dikasih tahu nih, ini daerah penyelesaiannya di sini kata dia, ya kan? Misalnya ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kalau daerah penyelesaiannya seperti ini, lalu bagaimana dengan sistemnya? Nah, berarti untuk mencari sistem, berarti kan kita harus tahu persamaannya dulu kan? Nanti baru deh kita tentuin mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Berarti kita harus cari persamaannya dulu nih dari garis ini. Ini ada 2 garis kan? Ya. Jadi kita harus cari nih persamaannya dulu. Nah, bagaimana cara mencari suatu persamaan? Persamaan linear 2 variabel itu ada 2 cara ya. Bisa kalian pakai rumus yang kalau melalui 2 titik, bisa pakai cara cepat. Nah, mungkin kita bahas yang pakai cara cepat saja ya. Sudah pernah Ibu bahas juga di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan pertama. Nah, berarti oke, Ibu mau cari yang ini dulu deh. Nah, ini ya. Nih, Ibu mau cari yang garis ini yang garis pertama lah misalnya ya, ini garis pertama. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat dari yang titik di Y-nya ada 4 nih, berarti 4-nya ke X-in, berarti 4X gitu kan caranya. Jadi si 4-nya ke X, jadi 4X. Nah, selalu ditambah. Nah, yang di X-nya ada titik 6, berarti 6Y gitu kan, ditambah 6Y sama dengan 4 kali 6, 24. Oke, nah ini bisa kita sederhanakan ya. Ibu bagi 2, berarti jadinya kalau Ibu bagi 2 jadinya 2X plus 3Y sama dengan 12. Jadi nggak apa-apa, disederhanain aja ya. Berarti, nah ini udah nggak bisa nih. Berarti ini adalah persamaan garis dari 2X tambah 3Y sama dengan 12. Lalu bagaimana dengan yang ini? Nah, sama. Kita lihat titiknya di Y, berarti 8 ya kalau garis yang ini. Berarti 8 ke X, berarti 8X. Nah, ditambah ya. Nah, yang ini 4 ke Y, jadi ditambah 4Y sama dengan 8 kali 4, 32. Nah, ini bisa juga kalian bagi 4. 8 bagi 4, 2X ditambah Y, ya kan? Dibagi 4, nah ini dibagi 4, 8, ya kan? 32 bagi 4, 8. Nah, berarti ini adalah persamaannya 2X tambah Y sama dengan 8. Nah, sekarang tinggal kita tentukan nih ya. Kan yang ditanya sistem pertidaksamaan. Nah, ini udah ada 2 persamaan, berarti kan udah termasuk sistem persamaan nih. Teman yang ditanyakan sistem pertidaksamaannya. Nah, kita lihat aja dari sini. Oke, kita mulai dari garis yang ini dulu deh ya. Oke, ini daerah penyelesaiannya ke sini nih, ya kan? Maksudnya daerah penyelesaiannya adanya di sini. Berarti kan kemungkinan garis yang ini arahnya ke sini ya, ke kiri ya. Kalau misalnya garisnya begini, berarti kalau dia ke sini, ini namanya kiri kan. Kalau alirannya ke bawah sini, berarti dia ke kiri. Berarti ini yang garis ini ke kiri tuh.
Karena pasti nanti kan, karena arsirannya ada di bawah sini, pasti ya ini kan ke kiri. Nah, kalau dia ke kiri dan A-nya lebih dari 0, ya kan? A-nya kan 2, lebih dari 0, dan dia ke kiri. Nah, berarti tandanya pasti lebih kecil. Nah, sama dengan ya, karena garisnya utuh, nggak putus-putus. Jadi, tandanya adalah lebih besar sama dengan. Oke, berarti kita dapat pertidaksamaan yang pertama adalah 2x tambah y lebih besar sama dengan 8. Ya, karena alasannya ini. Nah, sama juga dengan yang ini, ya, ini yang ini. Nah, ini kan juga pasti harusnya dia juga pasti ke kiri, karena biar nanti kan dapat, kalau dia ke atas ya arsirannya nanti malah jadi di sini nih. Kalau misalnya yang ini ke atas, arsirannya bukan di sini tapi di sini kan, ya kan? Soalnya nggak ketemu nanti kalau dia ke atas, masa arsirannya bisa di sini kan? Yang kalau kita mau mencari daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan, kita cari arsiran yang dapat dari dua-duanya gitu. Kalau misalnya dia ada dua pertidaksamaan ya, jadi dapat arsirannya dari dua-duanya gitu. Maksudnya yang paling banyak kena arsir lah, itulah daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Nah, berarti nggak nyambung kalau ibu bilang ke atas ya, berarti penyelesaiannya bukan di sini dong, jadinya malah di sini kan yang paling banyaknya gitu ya. Nah, berarti harus ke bawah juga, bukan ke bawah, kita ke kiri ya. Kalau garisnya seperti ini, ke kiri juga nih yang ini gitu ya kan. Nah, berarti yang ini, nah ini kan ini kayak persamaannya. Nah, ini sama nih, A-nya juga lebih dari 0 nih ya. Sama nih, A-nya kebetulan sama-sama 2, lebih dari 0, dan dia ke kiri juga. Nah, berarti tandanya salah. Kenapa jadi lebih kecil ya, lebih kecil, sorry. Kalau A-nya lebih dan dia ke kiri ya tandanya lebih kecil. Kecuali kalau A-nya lebih, ini ke kanan baru lebih dari sama dengan. Sorry ibu, tadi salah tulis apa salah sebut ya. Harusnya kalau dia ke kiri dan A-nya lebih dari 0, kurang dari sama dengan ya guys. Ini juga sama. Berarti yang kedua, oke, salah ya, maaf ya. Ini kurang dari. Yang ini juga kurang dari. Jadi 2x tambah 3y juga kurang dari sama dengan 12. Nah, karena ini dia hasilnya kan ada di kuadran 1 sini ya, berarti ini ada syaratnya dia harus x-nya lebih dari 0, y-nya juga pasti akan lebih dari 0 juga ya, tambahannya inilah. Nah, ini dia sistemnya. Jadi inilah sistem pertidaksamaannya. Ya, linear 2 variabel. Nah, ini dia ya, ibu tambahkan ini karena kan dia emang hasilnya cuma ada yang di sini doang kan. Jadi ada pembatasnya, berarti harus x-nya harus lebih dari 0 ya kan. Yang y-nya juga harus lebih dari 0, jadi ya ada di sini doang gitu. Jadi tambahin ini ya syaratnya. Kalau ibu cuma nanya sistem, berarti sampai sini saja cukup. Tapi kalau misalnya ibu nanya juga titik sudutnya misalnya, ya berarti kalian cari kayak ini udah langsung ketahuan sih titik sudutnya ini 4,0, ini 0,4. Nah, berarti ini dicari kayak tadi, titik potong dicari dengan eliminasi substitusi. Tapi kalau ibu cuma nanyanya kan, ibu cuma nanya sistem, berarti sampai sini saja. Inilah sistem yang terbentuk kalau daerah penyelesaiannya seperti ini. Oke, sudah selesai video kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf kalau saat penyampaian ibu agak beribet atau bagaimana ya, mudah-mudahan sampai ke kalian yang ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.